Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum duduk, silahkan duduk. Tempatnya yang tersedia. Mungkin boleh mengisi bangku-bangku yang di depan yang masih kosong. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah hari ini. Kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau kembali meninggikan Dia sebagai Tuhan yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk pengorbanan-Mu bagi kami, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau nyanyikan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang layak kami sembah. Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sembah Kau Tuhan. Oh, mari setiap hati bersyukur kepada Bapa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Sebab Dialah Tuhan kita yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita pujian ini bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kau Tuhan yang layak kami sembah. Mari kita sembah Dia, saudara. Naikkan pujianmu bagi Dia. Bela segala pujian dan hormat kita naikkan bagi Raja di atas segala raja. Sebab kasih-Nya yang besar bagi kita, menyelamatkan kita. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Kami naikkan sembah kami, Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Oh, kami tinggikan Kau, Tuhan. Kami muliakan Engkau, Yesus. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami rasa hadirat-Mu di tengah-tengah kami, melingkupi setiap kami, menjamah setiap hati kami, Tuhan. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami bagi-Mu. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, Tuhan. Cukup. Kami naikkan pujian kami, kami naikkan sembah kami bagi-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus sembah Dia. Kau yang layak kami tinggikan, Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Oh Tuhan, katakan Engkau baik, Tuhan. Engkau baik. Kau baik, Tuhan. Kau baik, Tuhan. Engkau baik. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu
Beri kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan di tempat ini. Namamu besar dan layak kami puji Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu kami mau lebih lagi memuji-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silahkan beri salam untuk kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Kita sama-sama masuk ke gerbangnya Tuhan, menyanyikan pujian bagi Dia. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya capek, colek kiri kanannya, jangan capek. Jangan capek. Tuhan Yesus baik. Kita mau lebih lagi menari buat Tuhan, melompat buat Tuhan. Mari kita tepukkan tangan untuk Tuhan Yesus. Bagian Tuhan yang baik bagi setiap kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku, karena bersama-sama Tuhan, Tuhan Yesus baik.
selama-lamanya Tuhan kita tetap baik. Amin. Saya mau melihat berapa banyak merasa kebaikan Tuhan setiap hari. Boleh kita angkat tangannya. Kita mau pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Yang kami tahu Kau tidak pernah tinggalkan kami. Menaikkan pujian haleluya. Terpujilah Tuhan karena Engkau sungguh baik
dan amat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu kami rasakan dari waktu ke waktu. Sehingga pada hari ini kalau kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, kami memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kami berfellowship satu dengan yang lain. Kami mengalami fellowship bersama dengan Tuhan. Dan kami juga merindukan kebenaran firman-Mu yang akan memperlengkapi kami, akan menolong kami Tuhan. Untuk kami Bapa bisa terus bertumbuh, khususnya di bulan ini berbicara tentang kemenangan iman dan hikmat. Yang kiranya Tuhan akan tolong kami dan urapan-Mu turun atas kami. Berbicaralah kepada kami karena hati kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan. Tuhan memberi kesempatan pada kita. Beberapa waktu yang lalu seharusnya saya harus ada di tempat ini, tetapi saudara yang menyampaikan khotbah di tempat kami, saudara 2 kali kena COVID, sehingga saya bilang sama Pak Nengah bahwa saya nggak bisa datang. Itu mau nggak mau ya, bukan karena apa, minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Nggak dimaafin ya, saya tetap ada di sini. Terima kasih Om, Tuhan berkati ya, senang sekali saya diberi kesempatan. Nah saudara, tema di bulan ini adalah tema dari BPH. Saya copy paste saja, tapi kiranya Tuhan nanti akan menolong kita untuk mengaplikasikan, menerapkan apa firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita. Ya, saudara, saya juga membawa Alkitab manual. Ya, ini Alkitab versi yang baru yang saya bawa. Makanya karena baru ya saya bawa-bawa terus kemana-mana. Selain saya punya contekan di sini ya. Puji Tuhan. Ya. Bicara tentang iman dan hikmat. Ya, saudara, bicara tentang iman dan hikmat itu seperti dua mata uang. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau saudara punya mata uang itu punya uang, mata uangnya hanya sebelah. Saya percaya itu nggak laku ya saudara ya. Saya pernah berkata begini, mau nggak saya kasih uang 10 juta. Uang ratusan ribu yang gambar Soekarno-Hatta, mau, tapi gambarnya sebelah, mau nggak itu? Nggak mau kan, nggak laku. Ya sama saudara, kita bicara tentang iman dan hikmat. Itu seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita punya iman dan harus diimbangi dengan hikmat. Ada yang mengatakan bahwa punya iman itu seperti kalau kita ada kendaraan seperti gasnya, digas kenceng, tapi hikmat itu adalah remnya. Nah, nanti seperti apa? Ini kan ilustrasi saja, nanti saya mau jelasin. Nah, mari kita buka Alkitab kita dulu dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Ini satu periode. Sebenarnya kalau bicara iman dan hikmat diambil dari kitab Yakobus, itu bicara tentang kalau Yesus ngajar, Yesus lakukan mujizat, itu lebih banyak kita demonstrasi tentang iman walaupun ada hikmat. Tetapi Yakobus ini berbicara secara khusus tentang hikmat. Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus menurut penelitian. Ya, kalau saudara Tuhan Yesus Yakobus nulis surat ini tujuannya untuk semua ke-12 murid yang tersebar di seluruh, khususnya waktu itu di Roma, pokoknya di wilayah Timur Tengah dan Eropa. Makanya Yakobus menekankan lebih kepada perbuatan yang seharusnya perbuatan itu dengan hikmat. Makanya Yakobus bicara tentang hikmat seperti itu. Dulu surat Yakobus ini pernah ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai katanya dengan kasih karunia begitu. Tetapi ternyata kasih karunia dilengkapi dengan perbuatan, karena firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati, seperti itu ya. Itu gambarannya. Jadi saya kasih konsep sedikit ya. Biasanya kalau khotbah dengar konsep-konsep itu akan terjadi mimpi-mimpi dan penglihatan. Artinya pada ngantuk, pada tidur gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Beberapa menit ini saya kasih konsep-konsep dulu. Nanti baru aplikasi contoh-contoh dan kesaksian. Nah, saya kembali kepada iman dan hikmat. Tadi dikatakan bahwa iman itu dan hikmat itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti gas sama rem, seperti itu. Ya, itu gambaran saja ya saudara ya. Nah, ketika iman dan hikmat adalah dua hal yang bekerja di dalam diri kita, maka ada hal-hal luar biasa yang akan terjadi dalam pengalaman hidup kita. Ya, makanya ditulis iman dan hikmat. Ya, seperti itu. Ya, iman dan hikmat. Nah, saya mau mengajak dulu, saya pisahkan dulu antara iman itu apa, hikmat itu apa. Ya, saya meyakini bahwa iman yang dimaksudkan adalah ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, bukan hanya Yesus adalah kasih, karena di dalam kitab 1 Yohanes di sana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih, Tuhan pribadi kasih. Ya, mungkin kalau saya pakai istilah ini saya mesti izin dulu dengan Pak Nengah ya kan. Hotheos agape estin, artinya Tuhan itu kasih adanya. Jadi pribadi Tuhan itu pribadi kasih. Gitu loh, ya. Sama juga Tuhan itu pribadi yang memiliki atau pribadi iman. Itu di mana terdapat? Saudara, ketika kita percaya Yesus, iman itu ada dalam hidup kita. Di dalam Galatia 2 ayat 19-20 dikatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, hidup di dalam daging ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan atau anak Elohim. Dengan kata lain, Yesus sebagai anak Tuhan berarti dia dipanggil sebagai anak Tuhan, dialah Yesus. Dan berarti kita hidup dalam daging ini, hidup di dalam iman Yesus. Saudara punya iman Yesus? Dasar enggak? Tapi kita enggak tahu loh punya iman Yesus. Ini Galatia bilang iman Yesus. Sama bilang sebelah kiri kanannya iman Yesus. Di hatimu ada iman Yesus. Keren loh. Keren. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus sama murid-muridnya ketemu dengan
ketemu dengan seorang orang tua yang anaknya kena ayan itu, dibawalah ke murid-murid, padahal murid-murid Yesus itu baru terima seminar khusus dari Tuhan Yesus, dari bukit turun. Ketika turun, ini bahasa sekarang seminar ya kan. Waktu turun ketemu orang tua yang bawa anaknya kena ayan. Terus murid-murid tengking-tengking mungkin ya nggak sembuh. Terus orang tuanya ini datang pada Yesus, Tuhan Yesus itu nanti di dalam kitab Injil Matius pasal 17. Ketika dibawa kepada Tuhan Yesus, ya, orang tua ini bilang, murid-muridmu nggak bisa menyembuhkan anakku yang kena ayan ini. Tuhan Yesus bilang apa? Hai angkatan yang sesat dan tidak percaya. Dan Tuhan Yesus lakukan mujizat di situ. Kemudian murid-murid dalam kondisi kesendirian dengan Tuhan Yesus tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kok aku nggak bisa ya? Tuhan Yesus bilang, dari teks aslinya itu bukan kurang percaya, sebenarnya tidak percaya. Jadi saudara, kita ini sudah punya iman Yesus, tapi kalau kita tidak percaya, kurang percaya, tidak terjadi sesuatu apapun. Itu dia. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang begini, Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini teks aslinya adalah tidak percaya. Karena kamu tidak percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Jadi Yesus itu sampai bilang, udahlah, seandainya kamu itu punya iman sebesar biji sesawi itu kecil sekali. Dan iman sebesar sesawi itu adalah iman Yesus sebenarnya. Udahlah kamu, tapi kata kuncinya adalah percaya. Sama-sama bilang percaya. Ya, saya sebelum lanjutkan nanti bicara tentang hikmat dan digabung hikmat dan iman sesuai dengan ayat ini, saya mau cerita. Saudara, bicara tentang iman, ya saudara. Saya dikasih ayat ini makanya jadi ayat hafalan buat saya ketika saya diminta khotbah di tempat lain. Ya, saya tanya temanya apa? Saya selalu tanya ya, temanya apa supaya saya terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, hamba Tuhan itu kasih ayat ini Matius 17 ayat 20. Saya lihat iman seperti sawi dapat memindahkan gunung. Saat itu saya sedang ada batu ginjal di sini. Itu kalau saya berdiri begini, lagi khotbah, lagi ngobrol, lagi aktivitas gak sakit. Tapi kalau lagi diem itu sakit sekali. Itu gak besar sih, cuman 4 kali 8 mili ternyata itu. Kecil ya, kecil. Dan saudara, itu singkat ceritanya keluar tanpa ada darah lewat saluran kencing. Itu tanpa ada darah. Kenapa? Saudara, saya mengimani ayat ini. Saya perkatakan tiap hari. Ya, maaf, setiap saya ke kamar kecil, saya bilang, iman sebesar biji sesawi, ya, dapat memindahkan bukan gunung, batu ginjal ini bukan ke laut lagi, tetapi ke jamban. Jauh saya ke laut, saudara. Iya. Dan itu tiap pagi saya perkatakan itu. Saya meyakini ini. Itulah iman. Karena saya tahu ada iman Yesus di sini, tinggal saya percaya dan memperkatakan saja. Ya saya perkatakan, nurut, ya kan? Saya bukan, sebenarnya tadi kenapa lama saya nggak masuk ruangan ini? Nah ini contoh ilustrasi yang sederhana sekali. Pak Pendeta Nengah itu markirin saya di situ. Kenapa lama sekali? Mohon maaf, karena saya mungkin nggak percaya. Takut kejeblos, ya kan? Loh, orang kalau punya iman Yesus, sama Yesus mestinya percaya sepenuhnya. Cuman minta maaf, aku mungkin, nanti takut jeblos, makanya pelan-pelan. Udah belum? Udah belum? Karena nggak percaya. Sorry, aku bukan berarti, ini kan teman dari SMP, masa nggak percaya? Iya loh. Tapi dalam hal ini, dalam hal parkir tadi itu, saya baru ingat. Iya ya, itu mungkin penerapan tentang percaya. Kita itu punya, saya sudah punya skill loh untuk bawa mobil. Sudah berapa tahun
Berarti gambarannya kan sudah ada di sini gitu loh. Saya sambil merem sambil nyetir ya kan, kalau terus merem melek benjol enggak ya kan. Tapi maksudnya sudah mahir. Tapi kenapa tadi diparkirin saya? Bukan nggak percaya ya, mungkin nggak percaya juga gitu ya. Karena sebelah itu kan lobang gitu kan. Aduh nanti kalau kejeblos bagaimana? Pikiran saya begitu. Seharusnya yang namanya percaya itu ya sepenuhnya. Sampai pada akhirnya bilang, Mas pokoknya apa yang saya omong ikutin saya. Baru saya ngikutin. Sebelum dia ngomong begitu saya nggak ikutin. Demikian juga saudara, gambarannya kan begitu kan. Apa yang dikatakan firman itu seharusnya kita ikuti. Yang setuju katakan amin. Tapi kadang-kadang kan enggak ya. Bener enggak ya? Saya sakit sembuh enggak ya? Ini masa Covid ini susah ekonomi, bener enggak ya? Nah, itu yang terjadi atas kita. Ya, kalau saya mungkin lebih agak wajar ya saya nggak percaya. Tapi kalau sama Tuhan, saudara itu sebagai anak-anak Tuhan nggak percaya sama Tuhan, itu bilang sebelahnya kamu aneh. Seharusnya kita percaya. Amin saudara. Ya, jadi ketika kami periksa ke Geraha Kedoya, ini saya cerita tentang batu ginjal itu, saya periksa memang positif ada. Dan saya mikir itu kesombongan, ketidakimanan, dan juga bukan hikmat. Nanti bicara hikmat ya. Itu mungkin karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya pikir waduh lah, ini udah jelas begini. Saya tanya ini berapa kalau misalnya ambil tindakan. Saya ke bagian khusus itu, dia bilang gini, itu batu ginjalnya diangkat 33 juta Pak. Itu 10 tahun lalu kurang lebih ya. Terus kemudian Bapak mau di kelas berapa? Nah, kelasnya juga beda lagi. Ya, jadi ternyata saudara, teman saya telepon, Pak, jangan langsung tindakan. Kita ini ke dokter yang lain. Saya ke dokter Yanto yang internis itu yang ada di Siloam. Saya pergi sana, ternyata dicek memang benar. Keluar dari dokter Yanto bilang gini, ini mau ambil tindakan atau mau gimana Pak? Kalau mau ambil tindakan saya kasih rekomendasi pergi ke radiologi, dan ke radiologi itu nanti akan ditembak atau dioperasi, akan jelas posisi batu ginjalnya. Nah saudara, saya bawa rekomendasi itu, saya lihat di situ lumayan juga itu, baru periksa, baru di baru di scan aja udah tio-tio itu saudara ya kan, tio-tio itu sudah. Kemudian waktu saya lihat di nanti ke radiologi juga udah ditulis berapa itu nilainya, itu juga bukan ini, itu juga tio-tio itu saudara ya. Bayangin aja di Citra 2 itu ada kue tio acai, itu enak saudara. Saya keluar dari ruangan karena pagi itu saya harusnya nganter anak, tapi istri yang nganter anak. Saya bilang, Ma, antar anak, saya langsung ketemu dokter karena katanya jam 8. Waktu saya keluar dari ruangan, istri saya udah ada di depan pintu itu. Ya, di depan pintu. Bagaimana Pak hasilnya? Hasilnya memang betul ada batu ginjal. Terus mau kemana? Ke radiologi di ruang bawah. Saya bilang gitu. Dia lihat saya lihat dia. Ya kan? Jadi kita lihat-lihatan saudara. Muncullah dari mulut dia berkata ini, Pak pulang. Oh iya pulang. Pulang akhirnya. Jadi nggak jadi radiologi. Akhirnya tadi itu memperkatakan firman iman. Itu iman. Dan akhirnya saudara, dalam waktu beberapa tempo saudara itu keluar, saya ambil di meja ini, saya pegang, tajam sekali kayak kayak pecahan kaca. Tapi yang dasarnya itu keluar dari saluran kencing itu tidak tergores, padahal itu kan membrannya sangat tipis sekali, pasti itu berdarah. Kakak adik ipar saya aja waktu batu ginjalnya keluar itu berdarah-darah, saya sedikit darah pun tidak ada, karena saudara sudah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Haleluya. Nah ini bicara tentang iman Yesus. Ya, ini bicara tentang iman Yesus. Nah saya masih mau bicara tentang hikmat. Ya, nanti baru digabung hikmat. Nah saudara, tadi saya bilang di dalam kitab Yakobus itu dikatakan kalau kekurangan hikmat mintalah hikmat. Tapi sebenarnya saudara, hikmat itu apa? Dalam kitab Amsal
hampir seluruh Amsal itu bicara hikmat itu, semua percaya, semua meyakini bahwa hikmat itu adalah pribadi Yesus. Yesus sang hikmat. Pribadi Yesus adalah pribadi hikmat. Tapi bagaimana kita juga bisa memanifestasikan, mewujud nyatakan tentang hikmat. Sama dengan iman. Iman dalam hidup kita adalah iman Yesus. Bagaimana kita bisa mewujud nyatakan iman itu sendiri. Nah, dalam Amsal 1:20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru di depan pintu-pintu gerbang kota. Ia mengucapkan kata-katanya. Jadi hikmat itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi kalau tadi bicara tentang iman dan hikmat, itu yang harus kita miliki adalah pribadi Yesus dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi persoalan masalah dalam hidup ini, itulah iman dan hikmat bekerja bersama-sama dalam hidup kita. Saudara, tadi tuh rem, gas dan rem bekerja sama-sama. Ada banyak orang berkata, aku beriman. Tapi iman yang kayak apa? Itu dia. Kadang orang Kristen berkata, aku punya iman, tetapi gak punya hikmat. Nah, hikmat saya tadi itu ketika saya pulang, karena ada satu gerakan yang kuat di dalam hidup saya, bahwa saya harus pulang. Istri saya bilang pulang. Tapi kalau saudara sakit, hikmat Tuhan berbicara apa dalam hidup saudara? Itu mungkin dikatakan subjektif, tapi itulah real dan itu dapat dipercaya. Ya. Itu yang perlu. Kalau saya memang mungkin karena dari om saya itu lahir dari gereja Pentakosta asli. Jadi iman saya itu kalau sakit saya nggak mau minum obat. Iya, tapi jangan ikut-ikutan. Pergi ke dokter dikasih obat. Kata ini dokter hebat, memang tuh semua yang sakit datang situ dikasih obat itu lumayan sembuh semua. Saya minum itu, saudara. Saya coba minum, tidur itu kayak apa namanya? Kayak fly. Do you know fly? Kayak nyut. Waduh, ini terlalu berat ini obat. Dan saya minum sekali, habis itu nggak minum lagi. Istri saya bilang, percuma ke dokter. Kenapa? Obat nggak diminum. Ya, imanku aku nggak mau minum obat. Itu imanku. Tapi jangan ikut-ikutan saya. Jadi saudara jangan ketika ada hamba Tuhan bilang, saya beriman, obat saya buang. Saudara ikut-ikut buang. Kalau nggak ada hikmat Tuhan, jangan. Kok ngeliatin saya serius banget? Ya, itu namanya iman dan hikmat, saudara. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi ada kalanya, saudara, saya misalnya kan darah rendah, saya harus pakai hikmat. Saya darah rendah nggak sembuh-sembuh. Hikmatnya salah ternyata. Teman bilang gini, darah rendah ya, iya. Terus gatal-gatal. Dulu di seminari itu kalau pergi udah lewat Tanah Abang, itu kan banyak yang hai gitu ya. Itu tiba-tiba nyubit saya, itu merah semua itu. Gak tahu kenapa muka itu merah semua. Katanya jangan makan telur, nanti bisulan kan begitu kan. Terus kemudian saudara, oh itu darahnya kotor, harus minum pepaya, daun pepaya. Saya makan daun pepaya sebanyak-banyaknya, darah rendahnya malah kolab. Habis itu harus makan sate sebanyak-banyaknya, itu kepala pusing saudara. Jadi saudara memang perlu hikmat gitu loh. Enggak boleh apa kata orang, tapi bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup kita. Itu penting. Gitu. Makanya hikmat dan iman harus berjalan bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Nah saya mau masuk, tadi saya sebenarnya udah masuk persoalan-persoalan hidup. Nah yang pertama, ujian hidup dalam setiap orang. Dalam kitab Yakobus itu dikatakan bahwa saudara dalam ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Disinilah dibutuhkan yang namanya iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Di mana kebahagiaan? Karena ketika kita menghadapi berbagai persoalan suruh bahagia, nggak mungkin. Tapi kami di pemuridan diajarin
tentang merayakan yang namanya kesulitan, merayakan kegagalan. Bapak Ibu, kalau ini sebentar lagi ada kenaikan kelas segala macam ya, terus ada lulusan. Pernah nggak Bapak Ibu memanggil Om Halim, Pak Nengah untuk bilang datang ke rumah, ada apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur apa? Anakku nggak naik kelas. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Kami mau syukuran kenapa? Ditolak itu ngelamar kerja. Nggak ada. Maksudnya apa ini ya? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Apa ketika saudara kemarin waktu ada teman ya, dia sebagai seorang entertain, kemudian dia seorang motivator, dia sewa gedung, total semua alat-alat semuanya yang dia persiapkan habis 2 miliar. Habis itu kena covid itu. Dan kemudian bus nggak bisa berjalan dengan baik. Ya, nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara sudah keluar uang 2 miliar termasuk juga utang di bank segala macam. Nah, apakah gitu terus saudara bersaksi misalnya, puji Tuhan saudara-saudara, saya habis buat ini usaha dan saya pikir dengan 2 miliar itu nanti akan bisa dipulangin pelan-pelan, ternyata kena covid dan gak jalan sama sekali, uang di rumah juga udah habis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketawa begitu? Itu namanya orang gila atau stres, saudara. Anggaplah sebagai kebahagiaan ini bukan begitu. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan itu bagaimana kita berespon terhadap masalah yang kita hadapi. Dan berespon itulah yang disebut dengan hikmat. Bagaimana kita berespon, itu hikmat. Jujur saudara, ketika saya dapat info bahwa apa yang saya tidak pernah pikir ternyata saudara dilaporkan ABCD dan kemudian ditolak dan digugurkan, sempat dek begitu ya. Tapi akhirnya saya berkata sama Tuhan, tolong Tuhan supaya aku tidak jiwaku kemudian rohku tercemar dengan persoalan-persoalan yang ada ini. Ketika aku menghadapi persoalan ini, aku tidak tercemar, aku tidak marah, aku tidak emosi, aku tidak komplain. Itu yang dimaksudkan adalah anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Bagaimana kita berespon. Saya ada gambar tapi nggak saya kirim. Nah, ya. Orang itu tergantung dari respon kita, cara pandang kita. Nah, kalau kita mengerti cara pandang, yaitu dengan hikmat Tuhan, itu luar biasa, dahsyat sekali. Saudara pakai hikmat, suami istri ngadepin istri yang cerewet gitu, saudara butuh hikmat, betul? Kok bapak-bapak nggak bilang ya? Iya kan? Hikmatnya begini, dia ngoceh terus begini, kalau saya bales kira-kira apa yang terjadi, itu hikmat. Dan itu perlu kita mengeluarkan hikmat, yaitu pribadi kuasa Yesus yang ada dalam hidup ini. Jangan berpikir kuasa Yesus dalam hidup ini hanya sekedar mujizat, sembuh dari sakit segala macam. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, berbagai-bagai pencobaan, artinya berbagai-bagai persoalan ini, kita itu menggunakan hikmat Tuhan. Dulu nggak begitu kalau saya sih. Ya. Istri dengerin dulu, kira-kira kuping makin panas, bales saudara. Itu nggak pakai hikmat namanya, ya kan? Sebaliknya, suami kesulitan kerja, ya kan? Uang belanja kurang, ya kan? Masa baru masuk pintu aja udah disiapin F16? Ya itu nggak pakai hikmat, langsung buka pintu. Mana duitnya? Ini dari mana aja? Sudah sekian hari nggak pulang. Ya kalau sudah sekian hari memang nggak boleh.
Ini pulang malam terus kemana aja? Langsung senapannya keluar. Itu suami nggak bakalan masuk rumah karena kita nggak pakai hikmat. Ibu-ibu nggak pakai hikmat, dia akan keluar lagi. Kalau ibu-ibu lepaskan itu senapan, dia lain kali dia akan pulang kerja mampir dulu di toko kimia, dia rakit bom, dia taruh di belakang ini. Ketika ibu-ibu mulai langsung lempar bom, duar. Makanya terjadi konflik yang tidak selesai. Berapa banyak saudara rumah tangga jadi kacau seperti itu. Rumah tangga jadi kacau. Kenapa? Rumah tangga juga perlu hikmat. Punya iman, punya dalam Yesus. Kita itu sudah memiliki iman. Tapi hikmat juga harus kita keluarkan ketika mengalami hidup kita ini berbagai-bagai persoalan dalam hidup ini. Kita butuh hikmat. Seharusnya orang Kristen memiliki ini. Seharusnya orang Kristen memiliki ini. Makanya saudara jangan sampai iblis itu saudara justru ngelus dada. Ya ini bahasa saya ya. Iblis itu ngelus dada. Ngelus dadanya begini. Job desk-nya diambil alih sama orang Kristen. Ya. Ya ini ngomong sedikit lah. Kasus-kasus Indonesia yang berat itu semua orang Kristen. Betul ya? Sedih nggak? Sedih. Ya. Makanya iblis ngelus dada. Job desk gua diambil ini gitu kan. Iblis itu kan koruptor ya kan, penipu gitu kan. Itu diambil sama orang Kristen, tapi bukan saudara di luar sana yang saya cerita. Ini. Nah, terus kemarin kan ada habis liburan tim kami itu pada pergi. Kita kasih kesempatan untuk jalan-jalan sama keluarganya. Kalau mau kemana? Mau ke Jepang. Di Jepang itu barang ketinggalan di mana saja itu bisa balik loh. Bisa balik. Ya, balik karena maaf ya, sebagian besar orang Jepang bukan orang Kristen, betul ya? Tapi saudara hikmatnya tinggi loh. Kok orang Kristen enggak? Bukan, saya enggak boleh ngomong gitu. Orang Kristen kok ya gitu aja lah saudara. Bener. Bersyukur Om saya diberi kesempatan untuk ke US, terus kemudian ke Eropa. Aduh itu berkat. Dan saya enggak keluar duit loh itu. Ke Amerika itu selama 1 bulan setengah, 1 bulan 5 hari lah. Itu dibayarin semua. Ke 7 state di West Coast. Waduh keren sekali. Nah terus habis gitu saya bilang kita ke Eropa. Beberapa bulan yang lalu ke Eropa. Ke Eropa saudara. Dari rombongan itu senang sekali belanja barang-barang branded saudara. Ada ibu-ibu dari salah satu daerah itu belanja terus kemudian dibawa ke sini kan, di sini kan. Wah, ibu udah belanja, udah puji Tuhan saya udah dapat keliling-keliling dapat. Suaminya nungguin itu sama saya nongkrong ngopi kan. Habis itu mana barangnya? Dilihat di tasnya, nggak ada. Alias hilang. Loh mana? Coba dicari, ya nggak ada. Karena maaf ya di Eropa banyak copet. Ya, tas saja dimakan ditaruh di bawah. Hati-hati nanti itu juga hilang. Bisa hilang. Tapi di Jepang kan utuh. Nah ini gambaran loh saudara. Orang yang gak percaya Tuhan aja hikmatnya tinggi. Orang Kristen gitu. Ya, di Roma ada copet. Saya bersyukur di Roma gak dicopet. Karena di Roma saya bikin renungan, saya khotbah singkat, pada ngeliatin semuanya. Ya. Tapi ada beberapa yang hilang. Ya, orang tua dari tim kami itu ditanya tasnya mana, tasnya ada, tasnya mana ada, lagi makan, tasnya mana ada di kolong, tasnya mana, sampai 3 kali. Terus kemudian mana tasnya, lihat hilang sudah, hilang. Banyak copet. Jadi itu job desk-nya iblis sudah diambil, ya kan? Ya. Diambil oleh orang Kristen. Ya itu orang Kristen loh saudara. Ngeri ya? Enggak lah. Bilang sebelahnya, di sini orang baik-baik semuanya. Haleluya. Ya, saya kan nggak tahu, jadi baik-baik aja lah semuanya. Gitu. Jadi saudara, ini yang dimaksudkan dengan hikmat.
Jadi iman, Yakobus bilang kamu punya iman. Tapi kalau iman itu tanpa perbuatan dan perbuatan itu disertai dengan hikmat, saudara, maka iman itu nggak ada gunanya. Tapi saudara, iman dan hikmat harus sama-sama berjalan. Iman itu penting, hikmat itu juga penting. Ya, sudah katakan amin. Ya. Kalau ada orang susah, saudara, yang perlu ditolong, saudara, Yakobus bilang, nggak hanya bilang, oke, bye-bye, pakai baju hangat ya, pergi saja. Orang yang punya hikmat, ini gimana ya? Orang ini perlu ditolong apa enggak? Itu butuh hikmat. Itu hikmat. Jadi nggak cukup dengan yang namanya iman. Ya, tadi dikatakan tidak seorang pun kita ini yang bebas dari yang namanya masalah. Tapi ingat, iman dan hikmat berjalan bersama-sama. Mari katakan iman dan hikmat berjalan bersama-sama. Ya, oke. Nah, yang kedua, saya nggak mau lama-lama. Yang kedua, ya. Yang kedua, kalau saudara Yakobus bicara tentang persoalan masalah hidup itu, saudara, kita perlu iman dan hikmat. Yang kedua, ujian harus dihadapi dengan hikmat. Ujian-ujian hidup ini harus dihadapi dengan hikmat. Ya. Sebenarnya bukan hanya ujian, masalah-masalah pekerjaan apapun harus dihadapi dengan hikmat. Saya terlalu percaya, saudara, bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus mati di atas kayu salib, semuanya sudah disediakan bagi kita. Itulah iman kita kepadanya. Namun bagaimana keseharian kita itu untuk kita dapatkan yang namanya semua yang Tuhan sediakan. Berkat surgawi yang Tuhan sediakan itu menjadi bagian hidup kita. Yaitu kita perlu yang namanya hikmat. Sama-sama hikmat. Saya mau tanya, kalau pergi berangkat kerja ya, doanya gimana? Mau doa? Doanya gimana? Tuhan berkati pekerjaan saya, betul? Yang sebelah sini, sama gitu. Apa kopi paste? Kalau yang di sana, begitu ya, Tuhan berkati, gitu ya. Jujur, kita jujur. Tuhan berkati. Yang benar minta hikmat. Doa yang betul itu bukan Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan. Berkati. Saudara, berkat sudah disediakan. Sama-sama sudah disediakan. Ya tahu konsep saudara sama apa enggak, karena konsep saya adalah firman Tuhan. Berkat sudah disediakan. Cuman persoalannya kita bisa mengakses berkat itu apa enggak? Untuk kita bisa mengakses berkat itu kita butuh hikmat. Di dalam kitab Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Begitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kita minta hikmat, roh hikmat dan wahyu. Artinya apa? Pewahyuan. Saudara jangan pernah mengeluh lagi ketika bekerja ngadepin bos itu yang kejam. Saudara doanya ini, Tuhan tolong bos ini yang kejam begitu rupa. Ya siapa tahu nanti di jalan disamber motor. Jangan. Itu doa yang tidak baik. Nah, karena pembalasan ada di hak Tuhan, amin. Kami dulu diajarin, ya kalau saudara jadi karyawan, supaya saudara tidak terus-menerus spirit saudara itu tercemar, sehingga saudara ngomel, saudara menggerutu, saudara kepahitan. Lebih bagus lagi, Tuhan, aku kerja di sini berikan hikmat
supaya ketika aku mengerjakan bagian-bagianku yang orang lain mungkin nggak sanggup mengerjakan, termasuk bos juga menyerahkan kepada saya, ada hikmat yang turun sehingga semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Ya, dari situ pasti kita dapat bonus. Yang setuju katakan amin. Itu seharusnya gitu. Jangan ngomelin bos, percuma nggak ada gunanya. Hikmatlah yang kita minta. Saya ambil HP. Saudara, ini HP saya, HP Oppo. Saudara tahu ini berapa banyak fiturnya ada di sini? Dikit atau banyak? Banyak. Apakah semua yang punya HP begini bisa mengakses semuanya? 100% terakses? Belum tentu loh. Saya itu ngobrol sama yang pinter, yang ahli beginian, saya bilang, puji Tuhan, saya bisa mengakses kurang lebih 20%, 25%. Mana lihat Pak, Bapak bisa apa saya? Ini. Itu nggak ada 10%. Ini fiturnya banyak sekali. Apalagi yang Apple ya, lebih banyak lagi ya Apple ya. Banyak sekali. Nah, satu hari saudara, ini kisah nyata tapi saya modif, saya dramatisir lah. Gak apa-apa ya Pak Nengah ya, saya dramatisir dikit ceritanya supaya hidup lah gitu ceritanya. Satu hari pengusaha ini bilang sama timnya, kita kan udah pergi ke daerah, tolong hamba-hamba Tuhan daerah itu dikumpulin di Jakarta. Ya kita pingin supaya ditingkatkan apanya segala macam. Udah kumpul semua. Ada beberapa hamba Tuhan nggak punya HP. Akhirnya dibagiin lah HP itu. Dibagiin. Ini pengusaha luar biasa. Habis itu mereka mau pulang. Pengusaha ini bilang begini, Bapak-bapak, nanti kalau sudah sampai ke tempat pelayanan masing-masing, jangan lupa kabarin saya ya, WA saja. Ya, lewat ini WA ke saya ya bahwa sudah nyampe, dan kalau perlu ada perkembangan pelayanan beritahu ke saya. Itu seminggu nggak ada kabar, sebulan nggak ada kabar, 2 bulan nggak ada kabar, sampai kurang lebih hampir 1 tahun. Pengusaha ini bilang tolong dikumpulin lagi. Nah mereka ada PIC di sana 1-2 orang, tapi nggak semua yang tadi nggak kirim ya, ada 1-2 orang. Saudara bilang kumpulin lagi datang ke Jakarta. Sampai di Jakarta ditanya, Bapak-bapak, kenapa Bapak-bapak itu nggak kirim berita ke saya, kan tinggal WA saja ke saya. Beberapa orang jawab saudara, bilang begini, minta maaf Pak, tulisan saya jelek. Yang ketawa ngerti itu saudara. Yang nggak ketawa itu, oh ya bener ya gitu ya. Terus yang nggak ketawa sama sekali mungkin ya telat lah, nggak apa-apa. Tulisannya jelek kan nggak perlu nulis di sini, tinggal ngetik. Temanku pendeta juga loh saudara, temanku pendeta bilang nih, Pak kenapa itu WA nggak dijawab-jawab Pak? Aduh aku sibuk sekali. Anaknya bilang dia nggak bisa mengoperasikan Pak. Kasian gitu loh saudara, cuman WA aja nggak bisa. Iman dan hikmat itu sudah ada di sini saudara. Berkat Tuhan itu sudah disediakan buat kita. Tapi persoalannya saudara bisa mengakses apa tidak? Halo? Ini dia. Ya makanya saudara, kita bisa mengakses apa enggak? Jadi masalah ini di sini ditulis ujian, mengerikan kalau bilang ujian, tapi persoalan hidup, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi keuangan, masalah kesehatan saudara. Tuhan sudah sediakan semua. Sakit penyakit Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Ya kan? Berkat Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Tapi bagaimana kita bisa mengakses berkat itu? Yaitu selain iman tadi kita gunakan hikmat. Hikmatnya apa? Hikmat dikatakan di sini bahwa kita minta hikmat. Kita pergi kerja minta hikmat. Jangan minta Tuhan berkati. Gak usah lagi begitu dah. Ya. Tuhan beri hikmat aku. Ketika kita diberi hikmat, maka kata firman Tuhan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kita dibukakan banyak hal. Kita diberikan pewahyuan-pewahyuan. Ada banyak hal yang kita harus lakukan. Itu luar biasa. Ya. Saya dengan istri dalam pelayanan juga.
Itu yang kami butuhkan ya Tuhan, berikan hikmat. Kira-kira mau apa lagi nih Tuhan ke depan? Itu minta sama Tuhan. Ya. Boleh ada tren-tren di luar sana. Bolehlah kita lihat sebagai studi banding. Tetapi hikmat Tuhan itu luar biasa dalam hidup ini. Ya. Masa COVID saudara, bersyukur kepada Tuhan, memang sempat enggak ibadah memang. Tapi bersyukur, jemaat kita latih begitu rupa dari awal, itu saya percaya hikmat. Komsel-komsel jalan, ya kan, pemuridan jalan, ada navigator itu, orang-orang ini dipersiapkan nanti untuk apa, membina yang lain, itu jalan semuanya. Itu dari awal saya menggembalakan jemaat. Dan ketika COVID kemarin, saudara, semuanya bisa terkoordinasi lewat namanya grup-grup yang ada, lewat grup-grup yang ada. Bicara soal finansial gitu ya saudara ya, saya nggak kekurangan apapun. Bahkan masa COVID malah saya diizinkan untuk pergi jalan-jalan. Ditanya Bapak ada di mana? Enggak, lagi jalan-jalan. Lagi di mana? Saya cuma jawab ada di LN. LN itu luar negeri. Kalau di luar kota LK gitu saudara, luar kota. Dan saya sering sekali keluar kota. Ditanya sama Pak Nengah, lagi di mana? Di luar kota. Dari Jakarta ke Tangerang itu padahal tinggal 500 meter. Itu sudah luar kota, saudara. Dasar sekali. Luar kota loh itu kan. Ya, ke Tangerang, ke Bekasi, luar kota sudah. Dan ada di mana? Di luar kota. Keren kan, saudara? Nah, ini canda saja. Nah, Tuhan piara, dan bahkan hikmat Tuhan turun atas saya pribadi saudara. Itu saya masa COVID itu kan ngeliatin apa namanya, ngeliatin di sosial media segala macam, ini collab, wah kayaknya mengerikan sekali. Saya bilang stop, ini saya lebih baik tiap pagi habis baca Alkitab, baca buku, kemudian saya keluar berjemur, nggak pakai baju, kemudian selfie, foto, kirim ke teman-teman. Keterlaluan ini, ya kan? Terus kemudian saya di samping rumah itu diem aja. Ini ngapain ya saya? Saya ingat, saya bilang sama orang-orang di tim kami itu bilang, oh saya punya talenta karunia, apa yang saya tanam hidup. Istri saya bilang, mana tanamannya, nggak ada katanya gitu. Dan memang nggak ada tanaman karena sibuk. Nah masa COVID kemarin saudara, saya bikin kolam, saya nyangkul sendiri. Sudah sekian tahun nggak nyangkul. Hari itu saya nyangkul dari jam 8 sampai jam 2 siang. Bikin kolam jadi itu. Bikin kolam jadi. Tapi besoknya badan saya ngerentek semuanya. Karena gak pernah nyangkul. Iya kan? Nah udah jadi, saya taruh ikan. Saya bikin namanya, nanam ikan di ember. Namanya budidaya damber. Budidaya lele kangkung dalam ember. Dan itu ada kurang lebih 100 teman-teman itu yang belajar. Saya ditanya, Pak Markus kok tahu bisa bikin kayak begini ya? Saya senyum-senyum aja. Saya tanya Mbah YouTube. Tahu Mbah YouTube? Ya memang latar belakang saya petani. Jadi saya buat itu. Piara ikan lele itu saudara mungkin berapa ribu. Saya nggak jual, saya bagi-bagi. Saya baginya dengan cara apa? Minta yang mentah, saya kasih mentah hidup. Yang sudah mati, saya kasih yang mati. Yang sudah dibumbuin, saya kasih yang dibumbuin. Mau minta yang sudah digoreng, saya kasih yang digoreng. Ada sambelnya juga, ada lalapannya sekalian. Serius, saya kirim ke mereka. Dan saya bersyukur saudara. Masa-masa begitu saya happy. Saya bisa lakukan itu. Dan ada teman di Papua itu bikin 10 dari terpal itu. Setiap terpalnya itu kurang lebih ada 1.000. Jadi dia kurang lebih ada 10.000. Dan dia bilang, masa COVID begini saya baru lulus doktor tapi gak berguna. Sekolah libur, semua maunya libur. Saya lihat YouTube-nya Pak Markus, tolong ajarin saya ajarin panen lele saat itu saudara. Lele itu satu porsi di sini berapa ya? Satu porsi. Gak pernah makan. Gak pernah makan. 18.000 ya? Hah? 15.000, 18.000. Di sana 50.000. Ya. Jadi kalau lele yang saya piara pasti makan. Karena didoain bacain Alkitab. Serius saudara.
Semua pada bilang aku nggak doyan. Ketika saya bikin itu, mereka kok enak ya. Siapa dulu yang bikin? Pendeta ya. Jadi masa-masa sulit saudara, Tuhan kasih hikmat. Jadi nggak pusing saudara. Jadi ketika kita masa sulit sekalipun, yang kita butuhkan adalah hikmat. Yang terakhir, saya nggak mau panjang-panjang. Yang terakhir, ya. Yang ketiga, hikmat harus diminta dengan iman. Apa maksudnya hikmat diminta dengan iman? Yang tadi itu berdoa. Jadi saudara, ketika mengalami kesulitan jangan minta berkat, karena berkat sudah disediakan. Tapi bagaimana mengakses berkat itu dengan hikmat Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Ya, dengan hikmat Tuhan. Saya awal penggembalaan, saya itu haus, lapar dalam hal-hal kebenaran. Sampai satu saat saya bilang sama istri saya, Ma, itu ada seminar ini kita ikut, ada seminar itu kita ikut, ada seminar ini kita ikut. Sampai kesasar ikut ke sebuah seminar yang menurut kata orang itu adalah pengajaran yang gak beres. Saya ikut juga, tapi gak apa-apa, ada hal yang baik. Ya. Wah, di situ transportasinya dikasih, makannya dikasih, ya kan, pulang juga dikasih. Siapa yang nggak mau ikut? Ya. Teman-teman bilang, jangan ikut itu pengajarannya nggak bener. Nggak apa-apa lah, ya pengajarannya nggak bener, tapi uang transportnya bener. Saya saudara ngikutin semua. Saya ikutin semua, karena saya berpikir begini loh saudara. Saya berpikirnya begini loh. Kalau ada sebuah pengajaran 10, satu salah, kenapa 9 gak saya ambil? Itu prinsip saya. Jadi saya gak mau alergi dengan siapapun. Itulah yang membuat saudara, saya itu makin lama Tuhan kasih bertambah-tambah gitu loh. Berpikir yang positif, berpikir yang baik. Maka Tuhan akan menolong hidup kita. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan itu, kita perlu berdoanya minta hikmat. Sekali lagi, minta hikmat. Ya, bukan minta berkat. Berkat sudah disediakan, amin. Kalau saudara sakit jangan minta sembuh. Nggak tahu ini salah atau benar ya. Nanti kalau salah Panengah tolong koreksi saya, dan nanti tolong di WA-in. Salah itu Pak. Oh ya, nanti saya bertobat. Kenapa? Kesembuhan sudah disediakan oleh Yesus. Yang kita perlu lakukan apa? Hikmatnya adalah memperkatakan firman Tuhan yang sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Gak ada yang amin, gak apa-apa. Berarti gak setuju sama saya. Kita tinggal memperkatakan. Perkatakan firman iman. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 8. Firman apa? Bukan. Firman itu dekat denganmu, dekat di hatimu dan ada dalam mulutmu. Itulah firman iman. Kita perlu memperkatakan firman iman. Ya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Waktu itu kami bertiga harus pergi ke Pulau Nias. Di Bandara Soekarno-Hatta itu berangkat jam 9 tapi delay 1 jam. Akhirnya dibilang jam 10 delay lagi, akhirnya berangkat jam 12. Jam 12 delay lagi, akhirnya berangkat jam 1. Semua orang yang ada di situ sambil ambil kompensasi itu, makanan itu, sambil gebrak-gebrak meja. Kami bertiga senyum-senyum aja. Dan saudara, pesawatnya itu kita pikir di Padang nanti kita mau cari nasi Padang segala macam, masih ada waktu. Karena jam 9 paling tidak jam katakanlah jam 11 ya nyampe ya, jam 12 lah paling lambat. Itu mau jalan-jalan dulu, jam 3 pesawat dari Nias, dari Padang, maaf bukan Nias, dari Padang menuju Mentawai. Itu naik Susi Air. Kami bertiga senyum-senyum semuanya. Terus teman saya bilang gini, percayalah kita nggak bakalan ditinggal pesawat. Oh yes, kita nggak bakalan ditinggal pesawat yang dari Padang menuju ke Mentawai. Oke, kita percaya. Saudara, tiba di Padang itu jam 3 kurang, itu udah mendarat jam 3. Nah turun saudara lewat Batarada, Mahabharata ya, itu Mahabharata itu ya. Bagaraga, apalah namanya lah, aku nggak ngerti.
apalah ya. Nah, waktu buka HP itu teman saya itu sudah ada miss call banyak sekali. Kemudian di perjalanan lewat lorong itu dia buka dan dia telepon. Di telepon gini, Pak cepetan nggak usah ke masuk ruang tunggu, langsung turun aja dari situ, sudah ditunggu pesawatnya. Oh ya turun saudara. Ternyata saudara itu yang pilotnya orang bule itu nggak mau diajak kompromi. Tapi teman saya yang sudah naik pesawat itu bilang gini, Mister bisa minta tolong nggak? Kenapa? Temanku 3 itu terlambat tadi, delay. Jadi sampai sini itu kayaknya pesawatnya bisa nggak tunggu sebentar? Bulenya bilang apa? Oh ya nggak apa-apa. Biasanya nggak bisa tunggu loh. Ditunggu jam 3. Dan seluruh saya turun. Pak cepetan Pak, kita naik Susi Air itu yang cuma 12 orang tapi isinya cuma 10 orang. Jadi kalau di atas itu ebek begitu ya, seru sekali. Saya lihat ada yang orang lain naik juga di situ, itu badan kepalanya sandarin, saya lihat itu merem terus begini ya, karena ketakutan mungkin ya. Oh kalau saya senang lihat bawah-bawah itu, senang saudara. Itu kalau ada angin saudara naik, kalau ada awan turun, wah asik kalau menurut saya ya kan. Ya asik, buat saya asik. Ngapain sih takut begitu ya kan? Toh mati itu tinggal tunggu waktu aja kan. Dan tidak harus mati itu naik pesawat loh saudara. Bilang sebelum mati nggak harus naik pesawat. Ya, tidur aja kejatuhan paku mati loh saudara. Iya serius, paku bumi. Nah saudara, kita turun karena apa? Tadi itu kami bertiga memperkatakan firman iman. Kita berangkat jam 3. Udah yakin jam 3. Kita perkatakan firman iman. Itu saya percaya kalau juga bukan hikmat Tuhan, kita nggak akan ngomong sembarangan. Tapi saudara nggak boleh ngomong sembarangan gitu ya. Ya kami itu ngomong begitu, betul. Udah sampai sana, terus kemudian, naik. Saya langsung aja pakai ransel, mau naik. Stop dulu. Ditimbang dulu, harus tetap timbang. Ditimbang, habis timbang. Saya bilang, naik, jangan naik. Kita foto sama pilotnya, sama bule. Wah foto saudara, masih sempat foto. Saya nggak pernah terpikir kalau ini jadi cerita loh saudara. Iya, nggak pernah terpikir kalau ini jadi cerita. Nah, yang saya maksudkan adalah itulah firman iman yang diperkatakan. Jadi nggak perlu lagi bilang Tuhan, tolong Tuhan kendalikan sang pilot Tuhan. Nggak usah Tuhan, tolong Tuhan pesawatnya harusnya berangkat jam 2 ini harus jam 3, pesawatnya rusak dikit lah Tuhan bisa diperbaiki dulu, nggak usah. Mintanya itu dengan memperkatakan firman iman saja. Firman imannya kita berangkat jam 3 suruh. Akhirnya kami berangkat jam 3. Dan saudara itu sampai di Mentawai, kita sukacita luar biasa. Dan kita bikin training untuk guru-guru di sana dan kita melayani di sana luar biasa. Satu hal, memperkatakan firman yang sudah terjadi di atas kayu salib. Amin. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Yang terjadi adalah salah satunya adalah sakit penyakit kita disembuhkan. Pak kalau nggak sembuh gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita perkatakan. Sembuh itu ada sembuh total, saudara langsung sembuh. Ada sembuh yang terapeo lewat terapi. Ya kan, ada yang ketiga sembuh yang lama nggak sembuh, Paulus saja juga nggak sembuh ya kan. Ada yang terakhir yang keempat itu yang keren, sembuh kekal. Habis didoain langsung mati, sembuh kekal. Haleluya, haleluya. Dalam Kristus tetap ada pengharapan. Amin. Wah itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Jadi inilah hikmat dan iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa iman ada dalam hidup ini ketika kami percaya kepadamu. Itulah iman Yesus. Dan bahkan hikmat. Engkaulah sumber hikmat dan engkaulah pribadi hikmat. Maka iman dan hikmat ada dalam hidup ini. Tuhan, bagaimana kami bisa memiliki hikmat Tuhan kalau kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hikmat ada di dalam hidup ini. Tentang bagaimana kami harus menyatakan ketika kami menghadapi ujian, menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Biarlah itu hikmat keluar. Dan hikmat yang keluar itu adalah hikmat Tuhan. Iman yang keluar dari hidup kami yang boleh mengadakan mujizat,
mengadakan banyak hal, dan bahkan membentuk karakter hidup kami, boleh memberkati orang lain tidak terluka. Itu karena iman dan hikmat yang Tuhan ada dalam hidup kami, dan kami nyatakan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah, punya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang olehnya Engkau adalah iman dan hikmat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak ragu lagi mengiring Engkau. Kami tidak bimbang lagi untuk mempercayai Engkau Tuhan. Kami yakin, seyakin-yakinnya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber iman dan hikmat di dalam hidup ini. Bapak, Engkau melihat seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini dengan berbagai pergumulan hidup mereka. Mari Tuhan, Engkau tolong. Biarlah Tuhan ada hikmat dalam hidupnya, mempraktekkan iman dalam hidup mereka, sehingga dalam kesulitan apapun Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka, karena memang Tuhan ada dalam hidup mereka. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu Om Halim dan keluarga, berkati Pak Nengah sebagai gembala jemaat dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkat-Mu berlimpah-limpah, hikmat Tuhan berlimpah-limpah dinyatakan di dalam pelayanan tempat ini. Demi dan di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Saya serahkan kembali Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Markus Sudarji sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya mengundang para petugas pundi-pundi untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan terbaik buat Tuhan Yesus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Bapak Pendeta Daulat Tamunan akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang begitu menguatkan, menghibur kami dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu biar dipakai lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi dengan urapan dan kuasa Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani, dalam keluarga, dalam seluruh aktivitas pekerjaan. Tuhan berkati dan urapi. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengembalikan, menabur dengan persembahan kami. Kami akan memberikan dengan sukacita, dengan tulus ikhlas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Shalom. Sebelum ibadah diakhiri, nanti akan ada presentasi dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk kita semua. Sebelumnya kita akan mendengar presentasi dulu dari nanti dari LAI ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Pendeta Markus untuk pelayanannya hari ini. Beliau ini kakak kelas saya
di Petamburan, saudara, dan agak unik juga. Awal kenalan, Mas dari mana Mas? Aku dari Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Banyuwangi. Banyuwanginya mana? Genteng. Gentengnya mana? Karena ternyata dulu saya satu gereja di Genteng Banyuwangi dengan beliau. Nah, ketemu di Petamburan. Gerejanya di mana? Di GPDI. GPDI mana? Jalan apa ini? Jalan Gambiran. Gembalanya Om Jalani bukan? Iya. Lah, sama dong kita. Sekolahnya di mana? SMP Frata. Oh, guru agamanya papi saya. Jadi saya sekolah di SMP Aletea, beliau di Efrata, dan sekolah ini selalu kompetisi, main voli, dan yang menang selalu sekolah dia gitu. Sekolah saya jarang menang karena yang pemainnya sipit-sipit, nggak berani hitam begitu ya. Jadi kalau beliau kan hitam temennya. Ya enggak. Baik, saya persilakan Ibu Yanti dari LAI untuk presentasi. Ya, baik, shalom. Puji Tuhan, yang pertama kami berterima kasih kepada Bapak Gembala dan tim penggembalaan di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada kami Lembaga Alkitab Indonesia untuk mensosialisasikan atau men-sharingkan rekan dari luar. Jadi dia tidak masuk ke gereja tapi dia mendengarkan dari luar dan dia tergerak menjadi sahabat Alkitab. Demikian akan boleh ditayangkan videonya. Udah muncul. Masih banyak orang memerlukan Alkitab, gereja-gereja yang terpencil itu yang belum mempunyai Alkitab bisa mendapatkan Alkitab. Saya kan nggak bisa menginjili, nggak bisa nyari jiwa, istilahnya nggak bisa cerita-cerita kayak orang-orang yang bisa menginjili. Orang ngasih Alkitab di daerah yang terpencil yang masih jarang punya Alkitab itu rasanya girang sekali orang-orangnya gitu. Karena kuasa Tuhan kita ini sangat luar biasa. Dulunya dia merayap saja, tapi sekarang dia bisa berdiri. Iya, menurut yang menurut aku, yang menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Nanti dibaca ya Alkitabnya ya.
Baik, itu video yang menampilkan sukacita saudara-saudara kita di daerah yang sangat bersyukur dengan kedatangan Lembaga Alkitab Indonesia membawa Alkitab, karena memang untuk orang-orang yang ada di daerah, Alkitab itu menjadi obat saat mereka dalam kegalauan, dalam mereka kesusahan, karena satu-satunya Alkitab yang bisa menghibur mereka itu Alkitab. Makanya mereka sangat bersukacita, dan itulah yang membuat Lembaga Alkitab Indonesia terus berupaya untuk melaksanakan program pelayanan ini. Baik, Lembaga Alkitab Indonesia, kami punya tagline yaitu doakan DWD, doakan, wartakan, dan donasikan. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk terus berdoa untuk program pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dan lembaga-lembaga yang lain yang terus berusaha menyebarkan Injil sampai ke daerah. Terus yang kedua, kita mau mewartakan bahwa masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita utamanya di daerah-daerah yang belum bisa mengakses kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus terus mewartakan. Terus yang ketiga, sebagai action kita boleh mendukung, mendonasikan pelayanan apa yang kita punya untuk pelayanan ini, dan tentu saja ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, itu saja yang kami sampaikan, dan pekerjaan selanjutnya. Oh, saya satu lagi ya Kak, ini saya ada brosur, mungkin ada Bapak Ibu atau anak-anak muda yang tergerak menjadi sahabat Alkitab, boleh nanti saya serahkan ke Kamade, nanti boleh diisi dan nanti disampaikan kepada kami, atau Kamade aja ya. Baik, terima kasih buat kesempatannya, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Kak Yanti presentasinya. Nanti mungkin brosurnya bisa kita bagiin saat pas pulang kali ya, sekalian nanti ya. Baik, berikut tadi adalah sedikit kesaksian juga dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tergerak hatinya untuk menjadi sahabat Alkitab, kita bisa sama-sama nanti mungkin tanya-tanya lebih lanjut dengan Kak Yanti ya. Aku manggil Kak Yanti karena masih muda, bukan Ibu ya Pak. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ada pengumuman tambahan mungkin daripada Ulat, silakan. Ya Bapak Ibu, beberapa pengumuman. Minggu depan kita akan ibadah disertai perjamuan kudus. Harap semua jemaat mempersiapkan diri dan seluruh pelayan yang bertugas. Lalu kita akan ada doa pelayan Tuhan di hari Sabtu tanggal 6 Mei ya, jam 7 malam, jam 19. Seluruh pelayan diharapkan semua hadir pada doa pelayan ini. Lalu yang ketiga, GBI Hikmah mengadakan gathering ya, acara kebersamaan sekaligus mengucap syukur untuk ulang tahun GBI Hikmah tanggal 13 Mei di Cibubur, Taman Wiladatika Cibubur. Jadi Bapak Ibu, kami mengundang jemaat GBI Cibunar yang mau ikut bersama-sama dengan kami bisa mendaftar ke Riko atau ke saya dengan biaya 50.000 per orang. Ya. Jadi silakan mendaftar ke saya atau ke Riko, biayanya 50.000 per orang. Oke, itu saja beberapa pengumuman. Doakan sidang majelis daerah, kami akan ikuti dengan Bapak Gembala tanggal 2, 3, dan 4 Mei di Sentra Park ya. Doakan agar menghasilkan keputusan-keputusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita serahkan kepada Bapak. Hari ini ada yang baru pertama kali gereja kita. Oh, ya silakan berdiri. Ya, kita sambut. Puji Tuhan. Namanya enggak dikasih tadi ya, Mas ya. Baik. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkenan berhadirat di tengah-tengah kami
memimpin dan mengurapi serta memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Markus Sudarji. Tuhan berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami, sehingga firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati keluarga, berkati pelayanan beliau, dan juga pelayanan-pelayanan di organisasi-organisasi. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk selalu menjadi berkat. Terima kasih juga Tuhan untuk presentasi dari Saudara Yanti yang mewakili Lembaga Alkitab Indonesia. Dan Tuhan tolong kami juga biar kami bisa ambil bagian menjadi sahabat Alkitab Indonesia atau sahabat LAI untuk memberkati orang-orang yang tidak bisa mengakses firman Tuhan secara online dan mereka sulit untuk mendapatkan Alkitab, biar mereka melalui pelayanan LAI mendapatkan Alkitab sebagai firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup dan juga memberkati orang-orang yang ada di pelosok-pelosok tanah air kami yang masih banyak Tuhan belum memiliki Alkitab. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan LAI baik sebagai penerbit Alkitab yang menerjemahkan Alkitab maupun juga yang mendistribusikan Alkitab sampai ke pelosok-pelosok tanah air dengan berbagai tantangan dalam mendistribusikannya Tuhan, baik jalan, bahkan mereka rela menyeberang sungai yang airnya cukup dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik WL, singer, para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul persembahan, dan juga Tuhan pelayan-pelayan lain, para pendoa syafaat yang melayani di belakang layar. Demikian juga Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak sekolah minggu dengan penuh kasih. Tuhan memberkati mereka semua, tidak ada yang terkecuali. Kami tahu Tuhan, jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan Tuhan yang kami sembah, kami layani adalah Tuhan yang tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Karena itu kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan pasti memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, datang beribadah, maupun mereka yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Anak-anak-Mu yang masih ada di luar kota, di luar negeri, yang masih berlibur, Tuhan juga menyertai, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk kota Jakarta dan juga untuk bangsa Indonesia, khususnya Tuhan saat ini yang terjadi cuaca ekstrim hampir di seluruh pelosok atau seluruh Indonesia, bahkan Tuhan di mancanegara. Banyak sudah kejadian-kejadian karena cuaca yang ekstrim, banyak orang yang meninggal. Karena itu Tuhan, melindungi kami anak-anak-Mu dari semua hal yang berbahaya untuk kami, termasuk roh maut kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami memberkati Indonesia, biar Indonesia tetap aman, khususnya menjelang pemilu yang sudah mulai. Tuhan, suhu politik mulai panas, tapi biarlah Tuhan tetap melindungi bangsa kami, menjauhkan bangsa kami dari hal-hal yang buruk, termasuk dari kerusuhan dan perpecahan. Karena itu Tuhan, berkati Bapak Presiden kami sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Tuhan berikan hikmat kepada beliau untuk memimpin bangsa ini, agar bangsa ini tetap aman,
dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan bait-Mu ini Tuhan, kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Bapa, sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Lindungi kami, utus pasukan malaikat-Mu yang gagah perkasa untuk mengawal membimbing kami. Mara bahaya, celaka dan maut yang dirancang oleh iblis kami tolak batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, terima dengan iman. Pulanglah saudara dikasih Tuhan dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin.